Guru sekolah luar biasa atau SLB Negeri 1 Pindrang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana, 41 tahun, viral di media sosial lantaran dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya @tusriani1, guru berasal Kabupaten Luwu Timur itu mengajarkan seorang siswa dengan telaten. Siswa itu menyandang disabilitas gangguan penglihatan, sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Tusriani menggunakan teknik tepukan tangan agar siswanya bisa mendengar instruksinya. Saat didatangi tribuntimur.com pada Selasa 29 Juli 2025, Tusriani sedang mengetes hafalan Al-Quran seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori. Tusriani meminta Ansori untuk melanjutkan surah Al-Alaq yang dihalafazkannya. Ansori pun terlihat lancar dan cermat melafazkan surah tersebut. Tusriani mengatakan metode tepukan tangan digunakannya untuk siswa tunanetra agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksinya. Metode ini dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa. Tusriani mengungkapkan dirinya sudah mengajar di SLB Negeri 1 Pindrang kurang lebih 3 tahun lamanya. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut Bu Ana. Nggak perlu Pak. Oke. Dengar Bu Ana. Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah? Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Alladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Oke, lanjut. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda lam yantahi lanasfa'an bin. Mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pindrang? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang. Itu masih terbagi, untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke. Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin itu saya belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya, 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini
sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu satu guru satu siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana, Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Jadi yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. Satu guru satu siswa itu kita ambil per jam, 1 jam, baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga, Pak. Semua digabung di sini, Pak. Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin, Pak, yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2 dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke tingkat nasional. Ibu, tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan. Ini memang dari kita atau bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya, ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak, Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat, sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya, Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan. Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang terjal kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu, ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa. Kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam. Tapi itu tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit, Ibu. Iya. Untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Oke. Jadi harus sekolah. Oke. Bapaknya hilang. Hilang, Pak, nih. Ya, bapaknya hilang.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.